Aksi tawuran brutal di bawah jembatan layang kereta api di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Mangga Besar Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024 dini hari, menewaskan seorang pelajar. Korban, yang berinisial MF 17 tahun, merupakan pelajar SMK Wiyata Mandala, Tanjung Priok. Ia mengalami luka parah di bagian kepala dan tubuh akibat sabetan senjata tajam. Kapolsek Sawah Besar, Kompol Danardono Fernandi, menyampaikan dalam konferensi pers, perkara menonjol di wilayah hukum Polsek Sawah Besar saat ini adalah kejadian tawuran yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Perkara ini kami catat dengan LP nomor 67/9 Romawi Garing, 2024, dengan waktu kejadian pada hari Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, ujarnya di Polres Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Korban berinisial MF, kelahiran Pemalang, tanggal 11 Juni tahun 2008, mengalami luka terbuka pada kepala, wajah, dan tubuh akibat senjata tajam. MF yang masih berstatus sebagai pelajar SMK tewas di lokasi kejadian. Kapolsek menjelaskan, polisi telah memeriksa 7 orang saksi untuk mengungkap kasus ini. Setelah melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku berinisial FA dan FAK, yang merupakan saudara kembar dan berusia 17 tahun. Kedua pelaku masih berstatus sebagai pelajar SMK di Kemayoran. Peran keduanya adalah melakukan pembacokan ke arah korban yang menyebabkan luka fatal di bagian kepala dan badan, ujar Danar. Kapolsek menambahkan, motif tawuran ini diduga dipicu oleh saling tantang-menantang melalui pesan di media sosial. Kelompok pelaku mendatangi TKP untuk terlibat bentrok dengan kelompok korban. Meskipun aksi tawuran berlangsung singkat, korban sudah mengalami luka parah akibat serangan senjata tajam. Kegiatan tawuran ini tidak berlangsung lama karena langsung kami bubarkan. Namun, sudah terjadi aksi saling melukai di antara kedua belah pihak, kata Kapolsek Danardono Fernandi. Motif dari kejadian ini dipicu oleh tantang-menantang di media sosial, sehingga mereka bersepakat untuk bertemu dan tawuran, tuturnya. Kedua tersangka kini dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian, serta pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, dan pasal 338 KUHP tentang perkelahian yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Mengingat keduanya masih di bawah umur, polisi juga akan mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam proses peradilannya. Kami juga akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak. Mengingat status mereka sebagai anak di bawah umur, kami meminta rekan-rekan media untuk tidak melakukan wawancara langsung terhadap para tersangka, kata Kapolsek. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 2 senjata tajam berupa celurit berwarna biru dan ungu, sepotong baju milik pelaku, sepotong baju milik korban yang masih ada noda darah, sepasang sandal milik korban, sepotong celana korban, rekaman CCTV di lokasi kejadian, visum et repertum yang menunjukkan kondisi luka-luka korban. Korban MF telah dimakamkan oleh pihak keluarganya setelah dilakukan proses visum oleh pihak rumah sakit. Rekan-rekan media, kami akan merilis yang pertama adalah kejadian tawuran yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia yang berada di wilayah hukum Polsek Sawah Besar. Adapun untuk perkara tersebut dengan LP nomor 67 garing A garing 9 Romawi garing 2024 Polsek Sawah Besar tanggal 8 September tahun 2024. Kejadian atau waktu kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September tahun 2024 sekitar pukul 3 dini hari. TKP-nya berada di bawah layang kereta api Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Mangga Besar Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Adapun dalam hal ini korban atas nama atau berinisial MF, kelahiran Pemalang,
tanggal 18 Juli tahun 2008 sebagai pelajar SMK Wiyata Mandala Tanjung Priok, dan saat ini berusia 17 tahun. Luka yang dialami oleh korban yaitu luka terbuka pada bagian kepala dan luka lecet pada bagian wajah dan luka pada bagian badan diakibatkan karena senjata tajam. Adapun kita penyidik Polsek Sawah Besar telah memeriksa 7 saksi. Kemudian kita melaksanakan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, dan kita berhasil mengungkap pelaku sebanyak 2 orang yang berinisial FA dan FAK. Kedua pelaku ini saudara kembar. Kedua pelaku saat ini masih berusia 17 tahun dan terkategori sebagai di bawah umur, anak di bawah umur. Kemudian pekerjaannya pelajar, kedua-duanya bersekolah di SMK Taman Siswa Kemayoran. Peran keduanya yaitu para tersangka melakukan pembacokan ke arah korban yang melukai di bagian kepala dan juga melukai di bagian badan. Motif dari kejadian ini jadi BM-BM-an saling tantang menantang, sehingga kemudian dari kelompok tersangka ini mendatangi ke TKP dan terjalinlah aksi tawuran. Kegiatannya tidak berlangsung lama karena langsung ada patroli, namun ternyata sudah ada proses perlukaan atau saling melukai di antara kedua belah pihak. Kedua tersangka kami tetapkan dengan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan atau pasal 351 ayat ketiga KUHP dan atau pasal 358 ayat 2 KUHP yang juga nanti kita memedomani undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak, dan sehingga untuk anak di bawah umur tersebut kiranya nanti dia tidak bisa untuk melakukan wawancara karena statusnya masih di bawah umur, ya. Barang bukti yang berhasil kami amankan yang pertama 2 jenis senjata tajam jenis celurit warna biru dan yang satunya warna ungu. Kemudian sepotong baju pelaku, sepotong baju korban yang masih ada noda darahnya, sepasang sendal korban, sepotong celana korban, rekaman CCTV dan visum et repertum. Untuk korban sendiri sudah dimakamkan oleh keluarganya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait masalah yang sama, yaitu kejadian tawuran di wilayah Polsek Sawah Besar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 8 September sekitar pukul 3.30 dini hari. TKP-nya berada di Karanganyar, Jalan Karanganyar, depan Rusun Sawah Besar. Kemudian korban nihil, hanya saja kami berhasil mengamankan 10 orang yang melaksanakan tawuran. Yang diamankan sebanyak 10 orang atas nama inisial RR, AF, RN, FA, RA, SH, LA, RS, SK, dan FS.
Dari 10 orang tersebut, setelah kami melaksanakan penyelidikan dan interogasi, ada beberapa kendala-kendala yang terjadi penyidik sehingga kami belum menetapkan tersangka pada peristiwa tawuran. Yang pertama karena saksi yang mendengar atau tidak langsung itu belum ada, atau kami belum sudah kami cari namun belum ada beberapa masalah yang tidak tersedia untuk menjadi saksi. Itu salah satu kendala yang penyidik hadapi. Kemudian yang kedua, ada beberapa pihak yang kami juga membantu menghilangkan barang buktinya yang berupa senjata tajam, sehingga penyidik kesulitan. Kami sudah melakukan penggeledahan awal, namun sudah hilang semua. Nah, terhadap mereka kami himbau agar tidak membantu tersangka, karena untuk kepentingan penyidikan dan untuk penegakan hukum kami himbau kepada masyarakat yang mengetahui namun membantu untuk mengkaburkan peristiwa tersebut agar tidak dilakukan. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan tes urin terhadap 10 orang yang kami amankan dan ditemukan sebanyak 5 orang positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, yaitu inisial A, inisial FA, inisial SH, inisial LA, dan inisial S yang positif sabu-sabu. Kelima orang tersebut saat ini kami amankan dan dalam proses pemeriksaan dan juga nanti proses asesmen, karena hanya positif. Apakah nanti bisa kita tidak lanjuti secara pidana atau nanti hasil asesmen harus direhabilitasi. Kemudian terhadap 1 orang ternyata menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis seberat bruto 3,18 gram atas nama RA. Jadi terhadap pelaku tersebut kita laksanakan kegiatan penyidikan atas kepemilikan dari narkoba jenis tembakau sintetis. Terhadap pelaku tersebut kami kenakan pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Untuk anak yang kami tetapkan tersangka narkotika tersebut juga masih kategori di bawah umur, sehingga kami para penyidik akan mempedomani undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan anak.